Apa tuh sinyal-sinyal? Sinyal yang agak sumir bahwa ada kesulitan untuk merumuskan delik. Dan mesti saya bilang, ya taruh aja satu poin di situ kan, toh akan batal juga di pengadilan tuh. Jadi saya bisa bayangkan kesulitan dari polisian karena di awal mereka udah katakan ini nggak ada delik, tiba-tiba masuk 25 atau 30 laporan ke Polda lalu diambil alih, balik lagi tuh. Jadi buat apa mengambil ulang kasus Beli yang udah di awal dinyatakan ditolak gitu. Itu tinggal soal psikologi kabar screen tuh. Viral, aksi Noviana atau Novi Bule yang diketahui sebagai caleg PDIP dari Cianjur melabrak Rocky Gerung di Mabes Polri. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto mengatakan, Novi bertindak sebagai pribadi berdasarkan nurani. Ia mengatakan, jadi kader dari PDIP bertindak atas tuntutan nurani dan alam pikir yang sehat, sehingga ia bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi yang kemudian merespon melihat seorang Rocky Gerung memperlakukan presiden seperti itu. Kata-katanya saja tidak pantas diucapkan di alam Indonesia yang berkeadaban. Halo, kabar? Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus? Anda sebagai warga negara? Antara goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada. Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik ya, jangan fisik. Hasto mengatakan, aksi Novi merupakan respon spontan. Ia menyebut hal itu merupakan bentuk autokritik yang disampaikan Novi untuk Rocky Gerung. Sehingga kemudian ketika ada respon spontan, itu bagian ekspresi dari setiap anggota partai yang memang harus menyuarakan kebenaran, yang penting tidak melakukan kekerasan. Menyampaikan suatu aspirasi, bahkan apa yang disampaikan Rocky Gerung bukan suatu yang nyata, bukan suatu positif di masyarakat. Sehingga ketika disampaikan sebagai autokritik bagi Rocky Gerung. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan? Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan? Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan? Lebih lanjut, Hasto mengatakan, PDIP tidak perlu meminta klarifikasi kepada Novi terkait hal tersebut. Menurutnya, Novi hanya menyampaikan pendapat. Kalau hal seperti itu tidak perlu klarifikasi. Kalau narkoba, kemudian korupsi, melakukan tindak kekerasan, akan langsung dilakukan klarifikasi oleh partai. Tapi bagi kader PDIP, hal tersebut merupakan kebebasan berpendapat dengan suatu nilai-nilai yang dipahami untuk membangun kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kemarin nantang-nantang. Udah, stop. Nggak usah dorong, nggak usah dorong. Dorong. Kenapa dorong-dorong? Enggak. Biar Bacalek dari PDIP di Cianjur, Noviana Kurniati yang sempat melabrak Rocky Gerung di Mabes Polri, mengaku dipersekusi. Noviana bersama 4 orang rekannya mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan aksi teror yang dialaminya usai melabrak Rocky Gerung.
Noviana Kurniati menyebut kedatangannya ke Bareskrim bersamaan dengan jadwal pemeriksaan Rocky Gerung. Ia bersama 4 rekannya mendatangi Bareskrim untuk melaporkan aksi teror dan ancaman yang ia terima hingga pagi. Saat berjalan masuk ke Bareskrim, tiba-tiba saja massa loyalis Rocky Gerung menghampirinya dan melakukan persekusi, sempat menyeret dan beruntung personel polisi sigap. Sebelum adanya persekusi, Noviana mengaku sempat mendapatkan pesan teror berupa ancaman santet. Ancaman itu yang mulanya ia ingin laporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Sampai ada yang mau santet, mungkin dapat dari aksi yang kemarin ia lakukan kepada Rocky Gerung. Makanya ia melakukan pelaporan ke polisi. Ia mengatakan bukti bahwa Rocky Gerung memecah belah bangsa dengan dia menurunkan massa. Ia tidak akan pernah berhenti, akan terus mengawal kasusnya hingga tuntas. Akibat insiden itu, Noviana bersama 4 rekannya urung membuat laporan aksi teror yang dialaminya ke Bareskrim. Bareskrim untuk kita di sini di depan Bareskrim. Untuk ngapain kita? Nunggu si orang. Karena kita peduli oleh akal sehat. Kita akan di sini sampai Bang Rocky masuk ke mobil, mobilnya dia ya, bukan mobil yang lain ya. Tunggu dia. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Save Rocky Gerung. Save Rocky Gerung. Presiden akal sehat. No Rocky. No Rocky. No Rocky. Bang Rocky, gue suka gaya lo bang, bajingan tolong. Sebelumnya, Rocky Gerung mengaku tidak ambil pusing atas tindakan bacalek PDIP dari Dapil 3 Cianjur, Noviana Kurniati, yang melabraknya di depan Mabes Polri. Ia mengaku biasa saja, mau diapain. Bahkan, Rocky mengklaim masih banyak orang yang mencintainya. Ia menggambarkannya dengan berpose love scene. Halo, kabar? Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Antara goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. No fisik. Gak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan bangsa ini adalah Rocky Siapa yang dorong? Biasa BMTG, sama didorong. Ada satu ini. kita nggak dorong, Anda cuma mendorongkan. Jangan jadi pemimpin Rocky Gerung. Jangan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Sebuah video yang menampilkan pengamat politik Rocky Gerung dihadang sejumlah orang viral di media sosial. Nampak beberapa orang berkaos putih bertuliskan Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung menyambut rombongan sang akademisi. Detik-detik seorang wanita menggunakan kaos putih dan kawan-kawannya melabrak serta memarahi Rocky Gerung yang hendak keluar. Perempuan tersebut meluapkan kemarahannya dan sempat terjadi ketegangan hingga Rocky Gerung terpaksa kembali masuk ke dalam untuk menghindari keributan. Dalam video tersebut terlihat Rocky Gerung bersama Haris Azhar dan sejumlah orang keluar dari ruangan, namun mendadak dihampiri seorang wanita berkacamata.
Ia mengatakan, "Halo, apa kabar? Gimana pertanggungjawabannya?" Kemudian sambil berlalu, wanita tersebut lalu mendorong dan mengucapkan, "Terus sebagai warga negara bagaimana?" Si perempuan tersebut nampak mendorong Rocky, namun pengaman Rocky Gerung itu terlihat terus berjalan seolah tidak mengindahkan. Sempat terjadi ketegangan karena Rocky tidak membalas wanita tersebut. Banyak netizen menduga dorongan tersebut untuk memprovokasi Rocky Gerung agar melakukan hal serupa kepada perempuan tersebut. Namun naas bagi perempuan tersebut, Rocky tidak mengindahkannya, bahkan Rocky hanya tersenyum tipis. Haris Azhar yang berada di samping Rocky Gerung mengingatkan jika boleh menyampaikan pendapat asal tidak melakukan tindakan fisik. Melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, rombongan Rocky Gerung akhirnya masuk ke dalam ruangan lagi dibantu pengamanan polisi. Unggahan video Rocky Gerung dihadang sekelompok massa tersebut mendapat komentar beragam dari warganet. Tidak sedikit yang menghujat aksi cegat Rocky Gerung. Pasalnya aksi tersebut dilakukan di depan gedung Bareskrim Polri. Gimana kenapa akhirnya seolah-olah ada yang tidak berakhir. Saya tetap di panggilan. Berarti ini panggilan keberapa, Bang? Bukan panggilan, saya minta ditunda karena saya kemarin kenal, tapi saya kasih kuliah di pesantren Suri, jadi mungkin saya minta tolong pada sistem ditunda hari ini. Artinya memang karena jadwal ya, Bang, ya? Bentrok. Ya, itu. Artinya sifatnya klarifikasi aja, Bang, ya? Hari ini klarifikasi aja. Yang penting kan tanya. Ini dari pihak lain tanya pihak lain kenapa mereka bersaling, ngapain gue yang jawab? Ya kan? Iya. Berarti yang bermasalah sama Bang Rocky bukan Pak Jokowi sebenarnya, tapi yang merasa bermasalah sama Bang Rocky adalah pihak-pihak itu. Udah dari bulan lalu lah masalah itu sudah. Dan saya nggak ada problem sama Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi masalahnya masalah kecil. Kenapa dibawa ke markas besar? Oh, nah, nggak apa-apa lah, ntar tunggu aja habis. Kalau mau sendiri nanggapnya gimana, Bang? Lu kenapa lu nggak bisa bikin kalimat yang gue? Nanggapin apa? Nanggapin kalau mengambil medali, Bang. Ya, apa yang mau ditanggapin? Dan Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar, mengatakan apa yang disampaikan kliennya merupakan kritik terhadap pejabat publik dan kebijakannya. Namun ada pengikut pejabat tersebut yang terpojok sehingga merespon dengan membuat laporan polisi yang gaduh karena daging dari pernyataan Rocky Gerung terkait kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikut pejabat terpojok, jadi itu yang disampaikan lewat laporan-laporan. Menurut Haris, laporan polisi itu berdampak positif karena semakin membuat kebijakan itu terdokumentasi dalam lembar-lembar yang disahkan di kantor polisi. Haris juga meyakini tidak ada satupun tindakan kliennya yang terindikasi unsur pidana dalam pelaporan penyebaran berita bohong, penghasutan, dan sara. Haris meyakini keterangan Rocky Gerung tidak ada yang mengarah ke 3 unsur pidana yang dilaporkan. Misalnya terkait penghasutan, Haris mengatakan pernyataan Rocky tidak dikategorikan menghasut karena kapasitasnya sebagai narasumber dan setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk dari sumber data yang dibawanya. Terkait sara, Haris mengatakan Rocky Gerung bahkan tidak mengarah kepada kelompok tertentu ihwal berita bohong. Haris mengatakan Rocky sudah memberikan penjelasan dan argumentasi faktual kepada penyidik. Rocky mengatakan tindakannya menimbulkan kegaduhan karena ada pro dan kontra. Proses inilah yang menurut Rocky harus diteliti. Namun ia menyebut penelusuran ini belum sampai kepada substansi. Proses itu yang harus diteliti. Jadi masih tahap tulang belulang, belum sampai ke pembuluh darahnya. Pasti gaduh karena ada pro dan kontra. Pade, marah nggak sih Pade disebut bajingan tolol oleh Bung Rocky? Oh tentu tidak. Saya kan orang desa. Saya itu kadang merindukan di demo.
kok rakyat nggak ada yang demo saya gitu loh. Jadi buat apa saya marah? Mau ada yang mencaci maki saya, itu tidak masalah. Meanwhile, Aduh, ya bener. Lihat saya. Ya. Walaupun ngibulin dan muldeke nggak berhasil ngerebut Demokrat. Iya bener. Ingat, bilangin ke dia harus pasang badan ke saya. Oke? Dan jangan lupa, seluruh kacung-kacung buzzer itu laporkan si Rocky, oke? Ya bener. Tapi katanya Pak Dede nggak baper. Itu cuma di TV, ya kan? Paham kan? Apa deh? Oke, bagus. Oke. Kerjakan. Siap. Laksanakan. meanwhile, rumah Rocky Gerung digerutuk massa unjuk rasa yang berkumpul di depan gerbang pintu masuk rumah Rocky Gerung. Mereka membawa berbagai spanduk, mereka menggebu-gebu menyampaikan aspirasinya, meminta agar Rocky Gerung segera ditangkap. Mereka juga terpantau menendang gerbang rumah Rocky Gerung dan juga membawa batu. Selain itu ada juga yang membawa tomat, telur, hingga ayam hitam dalam aksi unjuk rasa ini. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu Allahu Akbar. Puluhan polisi juga tampak berjaga di sekitaran lokasi unjuk rasa, sekaligus mengatur lalu lintas agar tidak krodit. Terpantau massa ini melakukan unjuk rasa sejak pukul 2 siang. Mereka terdiri dari nenek-nenek, kakek-kakek, dan juga beberapa anak muda. Sekitar 30 menit kemudian, massa membubarkan diri. Massa yang unjuk rasa di depan rumah Rocky Gerung mengancam akan menggelar aksi lanjutan. Mereka mengancam akan melakukan aksi serupa di rumah Rocky Gerung yang lainnya. Massa yang mengaku dari relawan Jokowi dan elemen masyarakat mengaku masih akan menggelar unjuk rasa di rumah Rocky Gerung yang di Pasar Minggu.